Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dalam channel yang sama ya. Semoga kalian tidak bosan-bosan mengikuti channel ini. Kali ini saya akan berbagi ya komponen-komponen penting AC yang mungkin terdapat pada beberapa jenis mobil selain kijang kapsul diesel ya. Untuk di sini mobil yang sedang saya perbaiki AC-nya di sini adalah kijang kapsul diesel. Untuk bagian-bagiannya sendiri, untuk bagian depan saya rasa kawan-kawan sudah paham ya. Ada kompresornya, terus ada evaporator dan sebagainya ya. Nah, saat ini saya berkesempatan membahas bagian elektrikalnya. Jadi pada kijang itu ternyata elektrikannya itu juga sedikit rumit ya kawan-kawan, karena dia di sana ada sensor suhunya atau termostatnya. Termostatnya itu bukan lagi yang bentuk kawat seperti itu, tapi termostatnya bentuk kabel ya kawan-kawan. Jadi untuk pengendali termostatnya di sini ada bagian namanya ini ya. Ini letaknya di bawah dashboard kawan-kawan. Jadi bagian ini namanya adalah amplifier AC ya. Modul amplifier AC. Seperti ini. Fungsinya alat ini untuk apa? Fungsinya alat ini yaitu untuk membaca termostat ya, untuk membaca sensor suhu yang ada di bagian depannya evaporator. Untuk membaca sensor suhu, kalau sudah mencapai suhu yang diinginkan, maka modul ini akan memutus listrik yang menuju ke magnetic latch. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi fungsinya itu untuk membaca suhu. Jadi kalau suhunya itu sudah mencapai kedinginan atau tingkat dingin yang diinginkan, maka nanti ini akan memutus listrik yang menuju ke magnetic latch, sehingga kompresor nanti akan selip ya. Bagian poli kompresor akan selip sehingga kompresornya tidak ikut berputar. Seperti itu. Namanya amplifier AC. Terus bagian yang kedua ini ya. Ini ada switch ya. Nah, kebetulan ya tadi ini saya tidak tahu ini switch jenis apa. Ternyata ini adalah switch blower kawan-kawan ya. Jadi switch itu seperti ini ya penampakannya. Jadi dia di sini ada kumparan. Kumparan ini terhubung dengan kawat ini ya. Terhubung dengan pin ini. Dan satu lagi dia terhubung dengan pin ini ya. Jadi antara pin ini dengan pin ini ya. Kumparannya itu menghubungkan listrik antara pin ini dengan pin ini. Terus ketika kumparan ini, maaf ya ini agak sedikit kurang fokus ya. Nah, ketika kumparan ini teraliri listrik, maka kumparan ini akan menjadi magnet elektromagnetik ya, menjadi magnet menjadi magnet, sehingga dia bisa menarik ini ke sini. Nah, jadi ketika terjadi magnet ini akan ketarik begini, cek begitu ya. Tek begitu, sehingga bagian pin yang dari sini, terhubung ke sini, dia akan terhubung ke pin bagian bawah, tek begitu ya. Pin bagian bawah itu terhubungnya di sini. Maaf ya ini kurang ya. Jadi ketika terjadi magnet, ini akan ketarik begini, tek begitu ya, ini akan ketarik tek begitu, sehingga listrik yang dari sini tadi akan terhubung ke sini, atau ini akan terhubung dengan ini, begitu ya. Sehingga listriknya terhubung seperti saklar ya. Jadi blowernya akan menyala. Jadi ini untuk blower ya. Ini switch untuk blower. Kita kembalikan lagi ya, karena ini tadi saya hanya ngecek apakah dia ada yang terbakar apa tidak. Ternyata dia masih aman. Kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini saja ya. Ini agak sedikit somplak ya, karena tadi agak sedikit dipaksa ketika ini. Terus ini juga patah ya, nggak apa-apa lah ya, masih bisa fungsi ini. Terus ini juga saya cek tadi masih bagus ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin di sini yang ada sedikit masalah itu kenapa penyebab AC-nya tidak dingin, itu karena magnetic latch-nya itu tidak bisa
nempel begitu ya, jadi tidak bunyi magnetic clutch-nya. Ternyata penyebabnya gara-gara ini switch yang ini ya. Ini adalah switch magnetic clutch ya, switch bulat begini ya. Untuk tata letaknya nanti kita cari tahu sama-sama ya kawan-kawan ya. Jadi ini posisinya begini, terus dia menghubungkan antara ini ya. Jadi kalau switch yang seperti ini tadi, ketika dikasih listrik dia akan menghubungkan ya. Kebalikannya dengan switch seperti ini. Jadi switch seperti ini, kok saya agak ya. Soalnya ini melihat kamera ya kawan-kawan. Jadi matanya itu agak sedikit aneh begitu rasanya. Jadi kalau ini terhubung terus ya kawan-kawan ya. Jadi dia menghubungkan antara ini ya, pin yang ini, atau kalau kita lihat di sini ya, pin yang ini dengan pin yang ini. Jadi dia terhubung terus. Berarti ini terkait dengan sensor suhunya ya, atau termostatnya. Jadi ketika suhunya masih agak panas ya, di dalam ruangan kabin masih panas, dia masih terhubung seperti ini kawan-kawan. Jadi listriknya masih nyambung, magnetic clutch-nya masih bekerja, kompresornya masih berputar, sehingga hawa dinginnya masih bisa terus ditransferkan ya. Tapi ketika termostatnya itu sudah mendeteksi kok suhunya mencapai suhu ideal, sudah dingin maksudnya, maka nanti bagian ini ya, bagian ini dia akan mendorong ya. Jadi di sini juga ada kumparannya ya kawan-kawan ya. Jadi ini ada kumparan. Ini sama ini ada kumparannya di sini. Nanti dia akan mendorong. Dia akan mendorong ini sehingga ini akan terputus. Jadi listriknya di sini akan terputus begini, terputus, sehingga magnetic clutch-nya akan terputus, sehingga kompresornya tidak lagi berputar. Mesinnya masih berputar tapi kompresornya tidak berputar karena kopling magnetnya terputus begitu ya. Nah, sekarang di mana letak-letaknya ini kita cari tahu di mobilnya ya kawan-kawan ya. Ini agak sedikit ngeblur ya, maaf ya. Kita bawa dulu ini untuk peralatannya. Ini kita bawa langsung ke TKP. Sebelum kita masuk ke kabin, ini saya akan tunjukkan dulu mana itu magnetic clutch. Jadi bagian puli ini ada magnetic clutch-nya ya kawan-kawan. Ini magnetic clutch. Jadi kompresor itu bisa bekerja kalau bagian yang tengahnya ini ikut berputar. Ini kan ini diam ya, tapi ini masih berputar. Nah, ini. Jadi AC tidak dingin itu belum tentu karena freonnya habis ya kawan-kawan ya. Bisa juga karena magnetic clutch-nya ini tidak bekerja. Magnetiknya tidak bekerja bisa jadi karena ada kabel yang terputus, atau dari switch ini ada yang sedikit gosong ya, sehingga hubungan antar tembaganya itu terhalang sama karbon. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kabin ya. Letaknya ini di mana? Letaknya itu di bawah ini ya. Di bawah ya. Ini sudah saya bongkar ya. Nah, letaknya di sini kawan-kawan ya, di sini. Jadi ini tadi letaknya ini di sini ya. Di sini dia berjajar begitu ya kawan-kawan ya. Jadi dia berjajar begitu. Kalau yang ini dia untuk blower. Jadi untuk blower ini saya deteksi tadi tidak ada masalah ya kawan-kawan ya. Jadi kita encapkan saja. Jadi blower itu dia menghubungkan ini dengan ini ya. Jadi switch ini semula terputus, tapi ketika dikasih listrik dia akan menghubungkan antara pin ini dengan pin ini sehingga blowernya bisa menyala. Tadi sudah saya cek ya, ternyata ini masih normal, tidak ada masalah. Jadi kita kembalikan lagi seperti semula. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Kita kembalikan lagi ini, kita kembalikan lagi. Ya sudah. Terus kita cek dulu ya untuk blowernya.
Nah itu ya, blowernya sudah berputar di situ. Nah sekarang kita akan cek untuk, nah ya, sebelumnya kita pasang dulu ini bagian amplifier AC-nya, karena di sini dia tidak mengalami masalah. Nanti kita pasangkan saja kembali. Untung ya ini nggak ada masalah, karena di sini harganya juga lumayan juga ya. Ini harganya lumayan kawan-kawan ya. Nah begini ya kawan-kawan ya, posisinya seperti ini. Kita kembalikan lagi seperti semula, karena saya di sini tadi juga agak sedikit awam ya kawan, jadi banyak saya yang kurang tahu. Ini harusnya dia bisa mengunci ya. Ya seperti ini nggak apa-apa ya. Jadi yang mengalami masalah adalah ininya ya kawan-kawan ya. Coba kita nyalakan mesin tanpa ini dulu ya. Lihat ya kawan-kawan ya, bagian magnetic clutch-nya tidak ikut berputar ya kawan-kawan ya. Jadi dia tidak ikut berputar. Tapi ketika pin yang ini kita hubungkan langsung, tadi kita melihatnya antara pin ini dengan pin ini ya kawan-kawan ya. Ini dengan ini ya. Berarti antara ini dengan ini itu kalau kita lihat di sini ya seperti ini ya posisinya ya. Seperti ini. Berarti dia menghubungkan antara atas ini dengan bawah. Berarti kita hubungkan saja antara ini dengan ini. Gini ya. Kita cek lagi. Nah sekarang dia sudah ikut berputar ya kawan-kawan ya. Ini magnetic clutch-nya sudah ikut berputar, sehingga kompresornya sekarang sudah bekerja ya kawan-kawan ya. Nah sekarang ini kan kita hubungan langsung ya tadi. Coba kalau kita pakai yang ini, kalau dia tidak terhubung ya berarti ininya harus kita bersihkan, atau mungkin kalau sudah terlalu rusak ya harus kita belikan yang baru ya. Ini ya kawan, seperti ini ya, seperti ini. Coba kita cek ulang. Jadi dia normalnya terhubung terus ya, tapi ketika ada listrik dia malah terputus begitu. Nah ini masih terhubung ya kawan-kawan ya. Tadi sebelumnya dia tidak terhubung karena ada sedikit error mungkin ya. Mungkin ini ya, semoga review singkat ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian ya. Jadi kalau kalian mengalami masalah, misalnya AC-nya tidak dingin, kalian bisa cek untuk magnetic clutch-nya. Jadi kalau kawan-kawan punya masalah AC-nya tidak dingin, bisa teman-teman sekalian cek untuk magnetic clutch-nya. Nah, ketika AC-nya dinyalakan, apakah magnetiknya itu berputar apa tidak? Kalau tidak berputar, mungkin coba cek dulu apakah blowernya itu menyala apa tidak ya. Kalau blowernya menyala, kalau misalnya blowernya tidak menyala, berarti kalian bisa cek untuk sekring-sekringnya ini ya. Sekring-sekringnya ini. Untuk sekringnya sendiri di sini dia sudah ada petunjuknya ya kawan-kawan ya. Jadi itu sekring yang AC yang mana? Itu yang 10 ampere yang ini ya berarti ya. Ini yang sekring AC 10 ampere ya. Ini. Kalau sekringnya aman, kalian bisa cek sekring-sekring lain atau sekring tambahan yang biasanya bentuknya seperti ini. Kalau ini juga masih aman, blowernya menyala misalkan, kok masih tidak dingin, ya bisa kalian cek untuk switch-switchnya. Nanti kalau belum dari sekring-sekringnya aman,
kok blowernya tidak menyala, kalian bisa cek untuk switch yang tengah ini dulu. Kalau sudah dicek kok ternyata ini yang rusak, bisa diganti, blowernya bisa menyala lagi, begitu ya. Tapi kalau misalkan blowernya menyala tapi kok AC-nya tidak dingin atau magnetiknya tidak berputar, itu karena switch yang bagian ini ya, switch bulat yang ini. Ya mungkin itu saja review saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya kawan, karena di sini saya juga amatir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.